Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kawan-kawan dari Universitas Bina Bangsa Fakultas Hukum akan mewawancarai Bapak Mukhtar Effendi MPD dari fraksi PKS di DPRD Kota Serang. Dan untuk mempersingkat waktu, kita perkenalan dulu, Pak. Sehat, Mas. Alhamdulillah, Pak. Boleh memperkenalkan nama Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Effendi MPD, anggota DPRD Kota Serang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah saat ini saya kehadiran teman-teman dari adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Dan alhamdulillah tentunya komunikasi mereka cukup baik. Saya berikan satu semangat dan motivasi. Mudah-mudahan mereka inilah yang kelak akan menjadi generasi-generasi berikutnya di negeri ini. Amin. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, di dalam komisi Bapak udah ada berapa perda yang dibuat? Ya. Baik, terima kasih. Saya sekarang di Komisi 2. Komisi 2 itu dalam tatib itu banyak berbicara tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi meliputi yang menjadi mitra kerjanya itu adalah berbicara pendidikan, berbicara kesehatan, berbicara tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu ada di komisi kami, komisi 2, seperti itu. Kalau kita berbicara perda yang kita buat bersama dengan pemerintah kota itu cukup banyak ya. Jadi ada perda yang diinisiasi oleh anggota dewan, tentunya dari komisi 2, seperti itu. Kemudian kita bahas dalam satu panitia khusus, pansus, yang kemudian nanti diparipurnakan jadilah perda, seperti itu. Memang kan ada tahapan-tahapan dan prosesnya cukup lumayan panjang juga, sehingga kalau berbicara jumlah perda yang sudah dibuat ya cukup banyak. Bisa dilihat di produk hukum pemerintah daerah Kota Serang berkaitan dengan lampiran perda-perda yang sudah ada. Bisa dilihat. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi. Alur atau proses pembuatan perda di Kota Serang itu kayak gimana, Pak? Ya, berbicara alur bagaimana perda itu bisa terbentuk seperti itu ya. Yang pertama itu ada usulan. Usulan dari mana? Usulan itu ada dua ya. Ada usulan dari pemerintah kota, Pemkot, ada usulan dari anggota DPRD. Masyarakat juga boleh mengusulkan, disampaikanlah oleh anggota DPRD. Maka yang boleh mengusulkan itu bisa satu komisi, bisa satu atau dua atau tiga anggota begitu, untuk mengusulkan bahwasanya tentang sesuatu yang perlu diperdakan, seperti itu. Baru setelah itu dibacakan dalam rapat paripurna. Kenapa perda ini dibutuhkan? Jadi ada satu kronologis dan alasan yang melatar belakangi kenapa perda ini dibutuhkan. Seperti itu, dengan tentunya berbagai macam pandangan baik yuridis dan lain sebagainya, sosiologis dan lain sebagainya, itu ada yang melatar belakangi seperti itu. Setelah itu masuklah di raperda. Nah, artinya raperda itu adalah bahan-bahan raperda itu masuk di Bamperda. Di DPRD itu ada istilahnya Bamperda, Badan Peraturan Daerah, Bamperda, badan disitulah diatur raperdanya itu. Ada berapa nih? Terus setelah itu nanti kalau sudah ada diprioritaskan untuk didorong oleh pemerintah daerah, oleh anggota DPRD, jadilah kemudian raperda. Setelah jadi raperda itu dibawa lagi tuh ke paripurna. Setelah mereka
yakinkan ini loh yang melantari perlu dan tidaknya raperda ini. Sampaikan dalam rapat paripurna alasannya itu. Nama itu alasan pengusut. Alasan pengusut seperti itu. Kemudian setelah itu dibawa ke paripurna, dibentuklah pansus. Pansus itu panitia khusus, bekerja 1 tahun. Nah pansus ini bekerja nih, dia mau dapat sumber dari mana, umpamanya dari salah satu perda terkait dengan pendidikan keagamaan, atau berbicara tentang kewirausahaan pemuda, perdanya begitu, salah satu contoh aja gitu ya. Nah, nanti kita minta ekspos, ini pansus bekerja nih, ekspos dari lembaga-lembaga terkait yang beririsan dengan perda itu. Setelah itu baru kita juga lakukan studi banding, kemana nih, daerah mana nih yang sudah sangat efektif dan memang perlu ditiru, diamati, yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Seperti itu. Setelah itu kita bahas. Dibahas itu ternyata kita harus juga menghadirkan narasumber juga, seperti itu kita dengarkan. Memang betul-betul harus hati-hati dan memang butuh konsentrasi. Pansus bekerja 1 tahun. Kita konsultasikan dengan cangkulan hukumnya seperti apa, aturan yang lebih tingginya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, PP-nya seperti apa, permennya seperti apa, begitu. Jadi kita lengkapi sesuatu produk hukum yang mendukung dengan dasar hukum perda yang akan kita buat, seperti itu. Udah kayak itu akhirnya sudah selesai nih pansus ini bekerja nih. Kemudian final selesai, kita sampaikan ke provinsi. Nah, provinsi akan koreksi lagi fasilitas ini masuk apa tidak, begitu tuh. Kalau ada kata provinsi di bagian hukumnya itu perlu dikoreksi, mundurlah itu. Apa yang perlu diperbaiki, maka itu tugas dari Bamperda untuk membahas itu lagi dengan tim asistensi daerah. Dalam hal ini adalah bagian hukum pemerintah daerah kota Serang, seperti itu. Sudah seperti itu, kalau memang tidak ada perbaikan, oke, tinggal diparipurnakan. Top sudah disempurnakan begitu, diparipurnakan bahwasanya ini menjadi perda seperti itu, maka harus dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Ada sosialisasi dan masyarakat harus tahu bahwasanya kita punya perda ini nih. Maka setelah itu pemerintah daerah melalui dinas terkait, stakeholder atau cleaning sektornya di mana, membentuklah perwal, peraturan wali kota. Setelah itu berlaku. Dan ketika perda itu sudah terbentuk, perwalnya sudah ada, maka tugas menegakkannya adalah bersama-sama, seperti itu. Salah satunya adalah polisi pamong praja itu, kalau ada yang melanggar, salah satu tugasnya adalah itu, yang menertibkan kalau tidak sesuai dengan perdanya. Seperti itu, Mas. Makasih, Pak. Ada lagi, Pak, nih pertanyaan yang ketiga. Kendala di dalam pembuatan perda itu menurut Bapak itu apa kendalanya? Ya, baik, kendalanya itu mungkin yang pertama itu ketika perda ini tumpang tindih seperti itu ya. Terus yang kedua, kalau raperda ini artinya raperda ya, iya. Raperda. Kalau raperda itu kendalanya biasanya nggak mungkin kan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kan, seperti itu. Tapi salah satu perda yang tidak berjalan atau kurang maksimal adalah ketika perda itu tidak dijalankan dengan baik. Umpamanya pemerintah daerah tidak segera membuat perwalnya, gitu. Karena terjemahan dari perda itu adalah perwal, seperti itu. Nah, tentunya butuh komitmen bersama untuk sama-sama menegakkan perda itu atau menjalankan perda itu. Kalau sudah ada komitmen bersama, sudah ada peranan yang sama antara sesama penyelenggara baik eksekutif atau legislatif serta
rasa tidak ada kendala untuk menjalankan. Ada lagi Pak, dari sekian banyak perda ini efektivitas sejauh mana nih perda-perda yang dibuat itu, sejauh mana efektivitasnya Pak? Gitu. Ya, seyogianya sangat efektif. Justru perda itu adalah payung hukum. Bagaimana program dan kegiatan itu memiliki landasan yang jelas. Kan yang sudah diperdakan itu konsekuensi dia dikenakan pembiayaan dari APBD. Begitu. Justru seharusnya sangat efektif ketika kegiatan, ketika program sudah ada perdanya harus dijalankan. Wong dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Ini sangat efektif apabila dijalankan. Tinggal komitmen bersamanya antara penyelenggara pemerintahan, masyarakat, semua pihak untuk senantiasa menjalankan perda itu. Ada yang terakhir Pak, bagaimana sosialisasi perda yang sudah dibuat itu Pak, yang sudah dibuat sosialisasinya gitu Pak? Kalau berbicara sosialisasi itu memang ada ya, jadi seperti para wakil rakyat ini tentunya punya ruangan untuk mensosialisasikan terkait dengan perda. Kan banyak masyarakat juga yang nggak tahu seperti itu ya. Maka masyarakat yang memiliki dan juga dekat dengan wakil rakyat, tanyakan saja terkait dengan perda itu. Itu kan bagian daripada sosialisasi dan tugas seperti itu. Terus yang kedua, di pemerintah daerah itu ada artinya waktu untuk mensosialisasikan itu. Entah itu mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para undangan, begitu seperti itu. Tergantung perdanya nih, apa nih yang harus sosialisasikan seperti itu. Dan memang harus tersosialisasikan. Buat apa kita punya produk hukum sementara masyarakat tidak tahu? Yang objek daripada produk hukum itu adalah masyarakat, seperti itu kan. Itu jadi memang ini adalah tugas kita bersama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan juga produk hukum dari kegiatan pemerintah daerah, seperti dengan DPRD yang tentunya sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Ya. Cukup Pak. Alhamdulillah. Makasih Mas Peri Pak. Mas Peri, alhamdulillah. Salam ke teman-teman semuanya. Yakin dan percaya mahasiswa ini punya potensi. Amin. Sebagai iron stock, gen of change dan juga social control untuk senantiasa terus mengawasi. Selamat, mudah-mudahan tugas dan juga aktivitasnya tambah lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.